Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Saudara, itu pertanyaan yang biasa kita lakukan bukan kepada orang-orang ya. Apa kabarnya? Sehat atau tidak? Ya kan? Apakah kamu bahagia? Apakah kamu sukacita? Apakah bagaimana keadaanmu? Saudara, ini pertanyaan yang sering kita sampaikan setiap kita ketemu orang. Kita WA juga kadang, bagaimana kabarnya? Itu sehat? Apa? Sukacita? Bahagia? Diberkati? Sukses? Itu kan yang sering muncul. Saudara, pertanyaan saya, pernahkah kita bertanya, apakah engkau hidup semakin kudus di hadapan Tuhan? Kayaknya enggak pernah ya. Ada pernah bertanya begitu? Jumpa temannya, halo apakah kamu minggu ini makin kudus? Lu sok-sokan lu, gua juga tahu siapa lu, gitu kan pasti. Saudara, kita sering berbicara, bertanya tentang sesuatu yang kita rasa kita perlukan. Dan memang itu yang kita pengen dapatkan. Ada banyak hal yang sebenarnya yang penting, yang justru kita tidak pernah tanyakan, termasuk dalam hal kekudusan hidup. Saudara, bulan ini, minggu lalu saya katakan, kita berbicara tentang kekudusan. Ya, bukan berarti kudusnya bulan ini saja, bukan. Kita berbicara topiknya bulan ini, dan harapan saya dan kita semuanya boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Anda membuka bagian Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 14, ayat ini sangat populer dan harapan saya kita semua juga mengingatnya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apa alasannya? Apa penyebabnya? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kesalahan banyak orang Kristen karena berpikir Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus sudah menebus kita, Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kepada kita, jadi kita suka-sukanya hidup, pokoknya kita percaya selamat, titik. Kesalahpahaman banyak orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen tidak begitu memperhatikan hidupnya. Hidupnya sembarang. Oh, saya sudah terima Yesus kok. Saya sudah percaya. Saya dengan sepenuh hati percaya. Maka hidup sembarang. Bahkan kalau ada orang yang menjaga hidupnya lebih baik, kudus, kamu suci-suci tapi nggak ada jaminan masuk surga. Gua nih gini-gini ada jaminan masuk surga. Itu perasaan lu saja. Saudara, ayat ini jelas. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, perhatikan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun. Berarti memang kita harus persepsikan yang sama. Apa pengertianmu tentang surga? Apa sih pengertian kita tentang surga? Memang kadang-kadang di sekolah minggu itu ajarannya kurang perlu diluruskan. Ya, apa gimana? Di surga nanti pakai baju putih, apa lagi? Atas kepala mas-mas, ya kan, terus apa? Wah, itu bayangannya. Jadi di surga itu bayangannya suasana yang indah saja, pakai baju putih, pakai mahkota emas, ya kan, nginjak pun nginjak emas, ya kan. Enak, indah. Lupa yang esensi. Surga itu apa sih sebetulnya?
tempat di mana saya dan Anda bersama-sama Allah ada. Betul kan? Di surga itu berarti saya dan saudara dengan Allah itu bersama-sama. Bisa muka dengan muka. Kan nyanyiannya gitu. Bila muka dengan muka nanti kita bertemu. Persoalannya nyanyian bila muka dengan muka kapan dinyanyikan? Kapan? Pas orang mati. Jadi pikirnya muka dengan muka itu dengan siapa? Yang mati. Padahal muka dengan muka itu dengan siapa? Dengan Allah. Nah, ini kadang-kadang kita memang salah sih ya. Nanti kalau mau meninggal saya nggak buat lagu itulah. Karena pikirnya yang dengan muka itu yang meninggal itu. Enggak, muka dengan muka itu dengan Allah kita jumpa. Karena sebelum itu saya nggak bisa lihat muka Allah. Musa aja yang kudus, lihatnya siapa? Lihatnya Allah dari mana? Cuma lihat punggungnya, nggak lihat mukanya. Belum ada pernah lihat muka Allah, ya kan? Ada sih Pak, siapa? Itu kayak ini loh Pak muka Allah, gitu. Kayak muka Anda. Ya, karena tadi malam kan di jurnal di Pemuda dikatakan apa? Yesus ada di dalam kita. Berarti kalau Yesus ada nih di dalam ini Miss Mawar ini. Berarti Mawar siapa berarti? Yesus kan. Hai Yesus, apa kabar? Gitu. Ya, itu konsepnya kan di dalam kita. Nah, saudara sekali lagi saya menggarisbawahi, jangan kita salah paham. Tuhan Yesus menyelamatkan dan menebus kita bukan berarti saya dan saudara boleh hidup sembarangan. Justru saya dan saudara harus memperlihatkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Perintahnya jelas, kejarlah kekudusan. Apa sih artinya kejar? Siapa yang pernah mengejar sesuatu? Ngejar angkot? Nah, saya dulu sering ngejar angkot. Karena mata saya rabun, kalau ngejar angkot itu dekat baru kelihatan kan, udah lewat dia. Lari, ya kejar. Sekarang enggak lagi ya. Ngejar kereta. Udah jam itu lari cepet-cepet sampai lompat pagar. Lari, ngejar kan? Ngejar apa lagi? Yang muda-muda ngejar pacar. Wah, kapanpun, pulang jam berapa? Jam 1 siap jemput. Berangkat jam berapa? Jam 5 siap jemput antar. Jam 1 antar, jam 5 jemput, siap. Demi mengejar. Jadi kalau sekarang ada yang dikejar-kejar kemudian tolong dong jemput jam 5, nggak bisa masih ngantuk, udah tinggalkan aja. Dia nggak serius itu ngejarnya. Kalau ngejar itu sampai kemana juga dia pergi. Ya. Long distance pamannya relationship, enggak, kejar itu. Nabung setahun habis 1 hari pun habislah. Kejar, ya kan? Kalau enggak serius itu berarti enggak mengejar. Saudara, ini sebetulnya bahasa yang digunakan. Di dalam kata, perhatikan di situ ada 2 kata yang disamakan, disejajarkan. Berusahalah. Memang itu berarti berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bagian kedua itu kejarlah. Jadi sebetulnya kata berusaha dan kejar itu kata yang sama dalam bahasa Yunaninya. Apa itu bahasa Yunaninya? Berarti dioko. Dioko itu pengertiannya di sini saya tuliskan berlari cepat dengan maksud menangkap seseorang atau sesuatu. Itu dioko. Diterjemahkan bisa berusaha, bisa kejar. Ya kan kalau lari mengejar kan berusaha juga. Ngapain sih kamu lari-lari? Iya kan berusaha ngejar. Berusaha. Jadi pengertian berusaha atau mengejar ini sekali lagi berlari cepat untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu. Nah, secara figuratif biasanya pengertian dioko ini memiliki arti menggambarkan seseorang yang berada dalam suatu lomba berlari dengan kencang untuk ya meraih sesuatu, meraih satu tujuan. Siapa di sini yang sering lomba lari? Ya, saya gini-gini dulu sering menang kalau lari jarak pendek, tapi kalau lari maraton saya nggak pernah mau ikut, itu melelahkan. Tapi kalau sprint saya sering ikut dan sering menang. Jadi kalau kita lari sprint itu kecepatan kita aja. Fokus, startnya pas, cepat. Kalau orang berlari mencapai sesuatu, Anda nggak lihat kanan kiri, nggak lihat rintang, pokok lari terus. Itu dioko. Nah, secara
gambaran yang ini? Berarti kata ini menggambarkan bagaimana saya dan saudara mengejar atau mencari dengan usaha dan semangat dan serius untuk mendapatkannya. Ingat yang kita kejar apa ini konteksnya? Kekudusan. Jadi Tuhan ingin saya dan saudara benar-benar mengejar kekudusan itu bukan sekedar. Tapi benar-benar memperjuangkan bagaimana saya dan saudara hidup kudus. Sekali lagi, kekudusan bukan sekedar, tetapi diperjuangkan bagaimana saya dan saudara bisa mencapainya. Saudara, bagi orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebetulnya usaha hidup kudus itu harus menjadi satu-satunya goal kita. Tujuan kita. Ini kadang banyak orang Kristen kalau ditanya tujuanmu apa? Hidupmu. Berapa orang menjawab tentang kekudusan? Sudah banyak. Sudah terus terang ya. Waktu saya klik, pas saya ingin dengar khotbah tentang kekudusan. Jarang loh saudara khotbah tentang kekudusan. Yang banyak khotbah tentang apa? Tentang bagaimana membuang pikiran negatif, tentang bagaimana hidup diberkati, tentang bagaimana memaksimalkan potensi, itu banyak. Tapi kekudusan miskin sekali dikhotbahkan. Padahal Tuhan ingin saya dan saudara mengejarnya. Ini harusnya menjadi satu goal kita yang berjuang untuk saya dan saudara capai dengan segala usaha kita. Nah sekarang pertanyaan, lalu Pak bagaimana kita mengejarnya? Ya, bagaimana sih mengejar kekudusan? Saya menjelaskan dalam konteks pengajaran metodis pagi ini secara sekilas saja. Sebenarnya ketika Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, menebus, mengangkat saya dan saudara jadi orang berdosa, dibenarkan, perhatikan baik, dibenarkan. Itu Tuhan memberikan sarana-sarana untuk Anda tetap memelihara hidup itu begitu benar di hadapan Tuhan. Nah dalam pengajaran atau doktrin metodis biasanya disebut dengan sarana anugerah. Jadi saya dan saudara bisa mengejar kekudusan itu pun tidak terlepas dari anugerah Allah. Jadi saya dan saudara mengejarnya dengan apa? Bagaimana kita hidup di dalam sarana-sarana anugerah itu. Pagi ini saya jelaskan singkat saja. Apa sarana anugerah itu apa saja? Nah seperti kuliah sedikit ya. Sarana anugerah itu dibagi 3 kelompok besar. Yaitu yang pertama sarana anugerah yang institusional sifatnya. Jadi sarana anugerah yang Tuhan kasih itu ada seperti ibadah beginilah ya, ada beberapa sih di situ. Apa saja itu? Oh, melalui doa, melalui menggali Alkitab, menerima perjamuan kudus, berpuasa, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan. Itu sarana anugerah. Jadi saudara mengejar kekudusan itu bisa melalui doa ternyata. Maka selalu beberapa kali saya menjelaskan tentang doa 2 bulan yang lalu berturut-turut. Orang yang berdoa itu pikirannya, hatinya makin kudus. Kenapa? Karena saya dan saudara dekat dengan orang kudus. Oh bukan orang kudusan ya. Orang yang kudus, siapa itu? Pribadi yang kudus siapa? Allah. Ya kan? Saudara, saya kan gak kelihatan Jawanya kan? Gak kelihatan kan? Saudara-saudara kita ini, nah itu orang Jawa. Saya gak kelihatan Jawa, kenapa? Karena saya sering dekat, maaf ya, dengan orang Batak. Jadi sama keras suaranya kan. Kalau saya lembut disangkanya nggak dengar. Saya di kampus seringkali dibilang kamu ngomong tuh yang kencang katanya. Jadi saya belajarlah suara kencang. Shalom. Wah, latihan udah kencang. Berdoa sama. Ketika engkau berdoa datang kepada Tuhan maka kekudusan Allah itu tanda kutip ya menular dalam hidupmu. Maka pakailah sarana-sarana anugerah yang institusi ini. Doa, baca Alkitab. Saudara secara program gereja kita menekankan jemaat untuk 2 hal kan?
baca Alkitab dan doa. Ya. Jadi kalau diajak baca kita baca saja. Ya, Pak saya gini enggak usah banyak alasan baca. Kalau diajak doa, doa saja. Pak saya gini enggak usah banyak, Pak, doa saja. Ya. Udah usah banyak argumen. Karena sedang kita di bawah ingin memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Membaca, melatih diri berdoa. Saudara diikat dalam doa berantai 24 jam. Anda dilatih untuk jumpa dengan Allah secara kontinu. Kekudusanmu pun akan semakin hari semakin nyata. Saudara, secara institusi juga ini berarti saya dan saudara membiasakan diri untuk menerima informasi-informasi. Kalau sekarang sih bukan buku ya, sekarang jarang orang membaca buku kan. Mungkin bisa lihat-lihat sosmed yang bagus. Ya. Jadi kemarin di DD saya singgung TikTok karena banyak orang suka lihat TikTok. TikTok entah apa isinya, pokoknya goyang-goyang itulah ya TikTok. Jadi makanya kita susah hidup khusyuk ya. Orang Kristen banyak yang susah khusyuk. Kenapa? Udah dipengaruhi TikTok. Jadi kalau bisa khotbahnya singkat, cepat, padat ya, selesai. Jadi ingat itu saudara. Enggak, padahal untuk melatih kekudusan kita perlu waktu yang khusus. Latih renungan kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya apa? Saudara, sarana anugerah yang kita bisa melakukan tindakan belas kasih. Tindakan belas kasih ini saudara bisa lakukan dengan macam-macam tuh. Ada di situ pertemuan kelompok kecil, cell group. Yang mudah ikut klik. Itu membuat kita melatih, mengejar kekudusan kita. Saudara, kita bisa juga belajar disiplin rohani. Latihan puasa. Atau latihan disiplin rohani. Kita bisa diet. Bijaksana ya diet ya. Diet ternyata bukan masalah jasmani saja. Ya. Rohani juga ternyata diet. Ya. Kemudian menyangkal diri dan tindakan belas kasih yang lain. Rinci itu bisa dipelajari. Ya. Saudara, Tuhan memberikan sarana ini untuk saudara melatih kekudusan saudara, mengejar. Saya suka katakan kepada anak-anak di rumah, saya memang orang tidak suka olahraga ya, bukan orang yang hobi olahraga. Tapi kalau disuruh olahraga saya olahraga juga. Jadi sekalipun saya tidak suka, kemudian kan saya orang kampung jadi halamannya cukup luas. Ya, jadi di samping rumah itu saya ada tiang untuk lompat tinggi, ada bak pasir untuk lompat jauh. Kemudian di di pohon itu saya ada pasir yang saya kasih di karung untuk latihan saya tinju-tinju, ya kan. Jadi kalau sudah mau ujian atau saya latihan tuh lompat tinggi, lompat jauh, saya latihan di rumah. Enggak hobi memang olahraga. Ya. Tapi dilatih untuk bisa mencapai lompatan sekian saya perlu latihan. Dan gak cukup sekali, latihan. Jadi kadang-kadang orang dikatakan, kok kamu kayak lucu kan sendiri latihan di rumah. Saudara, mencapai kekudusan tidak datang tiba-tiba. Gak otomatis setelah kamu diangkat kemudian kudus, gak, latihan. Dan latihan ini membutuhkan konsistensi kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita sarana anugerah itu. Yang ketiga saudaraku, sarana anugerah umum. Apa sih sarana anugerah umum itu? Sederhana saudara. Kita dilatih untuk apa? Ketaatan memelihara hukum Allah. Saudara, sebetulnya di dalam kekudusan itu mengenal dua kekudusan. Kekudusan rohani, kekudusan jasmani. Kekudusan rohani ini berarti menyangkut kekudusan hubungan kita dengan Allah. Berarti ketaatan kita akan hukum-hukum Allah. Vertikal sifatnya. Kekudusan jasmani apa? Kekudusan menjalankan perintah amanat kasih. Mengasihi satu dengan yang lain. Minggu besok kita akan berbicara tentang kekudusan sosial. Saudara, maka ketika kita berbicara kekudusan, bukan Anda menjadi orang seperti yang tinggal di gunung, terpisah dari orang lain, bukan. Kekudusan yang Tuhan Allah ajarkan adalah, yang Alkitab ajarkan adalah bagaimana engkau mentaati Allah di satu sisi, tapi engkau bagaimana merangkul orang lain. Maka sarana anugerah yang bisa melatih engkau untuk hidup kudus adalah
belajarlah mentaati dan memelihara hukum Allah. Hukum Allah apa? Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Vertikal bagus, horizontal bagus. Saudara, saya seringkali katakan begini. Ada banyak orang memperhatikan hal vertikal. Tapi masalah dengan sesama. Suci dia, tapi konflik terus dengan orang lain. Itu aneh sucinya. Di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain ada orang, enggak penting Pak hubungan dengan Allah itu. Yang penting kita mengasihi sesama. Saudara, tanpa hubungan dengan Allah yang baik, engkau mengasihi sesama, engkau mengenai dirimu sendiri. Yang Tuhan ingin saya dan saudara latih untuk mengejar kekudusan adalah perhatikan hukum Allah. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Apa anugerah secara umum? Mengawasi diri. Dan yang ketiga apa? Melatih kehadiran Allah. Saudara, sebenarnya jam-jam doa kita, kemudian waktu-waktu baca Alkitab kita, yang kita rancang dan mungkin yang Bapak Ibu buat sendiri, latihlah untuk engkau bisa merasakan hadirat Allah setiap hari. Ya, melatih merasakan kehadiran Allah. Dan yang berikutnya itu adalah berarti saya dan saudara memberitakan kabar baik. Saudara, 3 sarana yang besar ini melatihmu, itulah engkau mengejar kekudusan. Saudara, kemarin saya katakan bahwa kehidupan kita itu seperti rumah ini ya. Jadi rumah ya minggu lalu ya. Di sini itu kita mulai lahir baru ya kan, bertobat kemudian bertobat dibenarkan, ini sedikit. Jadi bertobat dibenarkan itu cukup Anda angkat tangan saya terima Yesus, selesai di situ. Langkah itu. Tetapi itu langkah permulaan. Kehidupanmu yang panjang itu adalah proses pengudusan. Kamu terus menuju kepada kesempurnaan. Maka kalau digambarkan secara grafik itu hidupmu harusnya semakin naik. Ya, melalui lahir kembali, kemudian kalau sudah perhatikan timelinenya, kemudian bagaimana sudah bertumbuh di dalam anugerah itu menyangkut apa? Entire sanctification, kekudusan yang menyeluruh dalam hidupmu. Ini terus. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang kekudusan, Allah ingin saya dan saudara semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin mengenal Allah. Semakin hari semakin sempurna. Maka saudara, kebenaran ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi coba lihat dirimu hari ini dengan kemarin. Apakah engkau masih menghadapi masalah yang sama? Apakah engkau masih jatuh dalam hal yang sama? Ketika engkau mengalami pertumbuhan, ketika saya mengalami pertumbuhan, maka saya harus bisa berbicara, Sumardi yang hari ini bukan Sumardi yang kemarin. Besok akan bisa berkata lagi, Sumardi hari ini bukan Sumardi yang kemarin. Dan itu berlaku untuk kita semuanya. Kehidupan menuju kekudusan. Saudara, saya ingatkan dengan serius terhadap hidup kita. Kekudusan saya dan saudara itu memang bukan melulu karena kita. Saya dan saudara itu dikuduskan. Pengudusan itu karya anugerah Tuhan. Makanya kan saya dibenarkan. Dikuduskan. Kalau dalam itu terkena itu doktrin pengudusan, bukan kekudusan, pengudusan. Berarti dilakukan oleh siapa? Allah, anugerahnya. Kemudian apa? Melalui firman dan Roh Kudus, saya dan saudara yang telah dilahirkan kembali itu disucikan. Apa yang disucikan? Pikirannya, perkataan, tindakan, dimampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi perhatikan di sini, dan untuk berjuang. Jadi enggak pasif Bapak Ibu. Saya dan saudara dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi saya dan saudara adalah bukan orang yang pasif. Aktif mengupayakannya. Siapa yang pernah menolong orang yang mau jatuh atau apa saja? Saudara, gambaran yang saya senang kalau kita berbicara tentang keselamatan itu kan ada orang di bawah jurang, ada tangan teracung. Yang aktif siapa? Yang menolong atau yang ditolong?
Yang hati. Dua-duanya. Kalau tangan itu terjulur, kemudian yang di bawah nggak pegang kita, nggak terselamat juga tuh. Ya kan? Allah mengulurkan tangannya, sudah nggak gapenya, nggak dapat juga. Respon itu sangat penting, termasuk dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tadi dalam Ibrani dikatakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak akan mengenal atau tidak pernah melihat Tuhan. Saudara, nyanyian tadi apa di yang Allah Roh Kudus itu? Allah Roh Kudus. Gimana? Penuhi kami. Terus apa? Apa sama-sama? Sama-sama yuk. Ku rindu. Terus? Itu benar-benar enggak ungkapanmu? Benar enggak kau rindukan Tuhan dalam hidupmu? Benar enggak? Kalau kamu rindu seseorang tinggal bersama kamu, ini seseorang aja, maka apa yang kamu lakukan? Ya? Ini saya rindu seseorang yang bersama dengan, saya contohkan sederhana. Ya. Kalau kita ingin atau kita tinggal bersama seseorang itu, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang dia suka dan tidak suka. Betul? Saya nggak tahu nih ada bapak ibu yang sudah berumah tangga. Apakah selera suami istri sama? Oh, sama-sama makan bakso. Sama-sama sabunnya pakainya apa? Gip atau pakai Gip zaman dulu ya. Sekarang nggak ada ya. Apakah sama-sama? Oh, sama-sama semua suka makan apa? Oh, pete. Pete kan kesukaan semua orang ya. Saya mau katakan istri saya menderita sejak nikah dengan saya. Karena nggak pernah bisa makan petai. Pak, pengen beli petai ya? Nunggu saya pergi. Karena saya nggak suka. Cium aja udah pusing kepala saya. Jadi selama ada saya, kalau dia ingin sama saya berarti nggak makan petai kan? Tapi kalau pas saya nggak ada mungkin, saya nggak tahu ya. Tapi saat saya tak mau beli pokoknya selagi saya di rumah saya nggak mau. Ya kalau mau makan petai boleh, saya permisi pergilah dulu. Ya, ini contoh ekstrim ya. Saya paling nggak suka itu menghirup aroma minyak nyong-nyong. Minyak apa sih? Minyak kutus-kutus. Tapi kalau orang satu kamar saya pakainya minyak kutus-kutus, saya cepet-cepet saya pun jadi gini lah, bagaimana tahan lah. Kalau ingin tinggal bersama-sama. Jadi siapapun yang ingin tinggal sama ini, cowok-cowok nih yang sedang ngejar cewek, ceweknya alergi cium rokok. Anda rokok? Rokok sih di belakang cewek katanya. Tapi mau jumpa cewek dibersihin semua, baunya dihilangin. Oh, minum apa deterjen pokoknya. Wah, ketinggalan. Supaya enak kelihatan kan? Karena kalau jumpa cium rokok, sorry ya bang, putus. Selesai kita. Padahal kita ini sama-sama kan? Iya kan? Coba nih cewek-cewek kalau jumpa cowok. Mana ada cewek-cewek yang masih muda ya? Pakai minyak angin jumpa cowoknya. Udah mama iyalah minyak angin. Kalau masih single wangi. Makanya ada diiklankan, waktu single wangi sekali. Sudah mak-mak, kok minyak angin semua baunya? Karena ingin tinggal bersama-sama. Nah sekarang, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Bener gak? Kamu nyanyi Tuhan aku rindu kamu selalu bersama dalam hidupku. Nyanyimu. Kalau memang kau rindu Tuhan bersama-sama dengan kamu, berarti engkau akan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dari kamu. Dan hari ini bicara apa? Kekudusan. Tuhan, saya ingin tinggal rindu bersama engkau, tapi enggak pernah mau berjuang untuk hidup kudus. Mungkin Tuhan pun lihat, elah Sumardi ngomong doang tuh, kamu enggak inginnya aku bersama kamu. Betul kan? Ketika kita rindu tinggal bersama Tuhan, maka apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita lakukanlah. Memang mungkin gak sempurna ya. Pastilah karena kita proses. Maka saudara di dalam
bagian yang lain di 1 Tesalonika kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Surah ayat ini begitu keras. Allah memanggil engkau bukan untuk melakukan yang cemar. Mengorbankan dirinya, menebus engkau di kayu salib. Bukan untuk lakukan yang cemar lagi. Udah ditebus. Tetapi untuk melakukan apa yang kudus. Maka ketika saya dan saudara menolak perintah untuk hidup kudus, sebenarnya bukan menolak manusia. Itu Pak Pendeta ngomong apa sih? Memang kalau aku nggak mau kenapa? Kalau masalah manusia nggak masalah. Ketika saya dan saudara menolak apa yang diingin kekudusan ini, berarti menolak siapa? Alkitab ini berkata jelas. Siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika saya dan saudara menolak hidup kudus, sebetulnya saya dan saudara sedang menolak untuk hidup bersama Tuhan Allah. Betul kan? Pernah bertanya enggak, kenapa sih orang sesajen pakai menyan? Mungkin setan suka menyan. Mungkin kalau setannya enggak suka menyan, enggak pakai menyan. Kenapa sih orang suka nyalakan itu untuk ngusir nyamuk? Apa itu buat nyamuk? Karena cium itu nyamuk enggak suka kan? Berarti kalau nyalakan menyan, setan datang. Nyalakan menyan, nyamuk pergi. Nyamuk pergi, setan datang. Jadi Anda lakukan sesuatu itu Anda pengen siapa yang datang kepada Anda? Anda kerjakan sesuatu. Ini kalau kita sudah benci sama orang, kan kita melakukan apa yang tidak dia sukai kan? Ya. Mungkin kalau pas istri saya ini contoh aja ya, istri saya nggak saya pernah gitu. Mungkin kalau dia pas nggak suka sama saya borong pete dari pasar. Masak pete. Ya kenapa masak pete? Udah tahu itu berarti dia nggak suka dengan saya kan berarti karena masak petai ya. Tapi besok jangan dilakukan. Ini contoh aja yang nggak pernah sih. Ya nggak pernah begitu belum. Saudara, jadi ketika kita ingin Allah bersama-sama dengan kita ya hidup kudus. Manusia dan Allah yang memisahkan adalah karena manusia berdosa. Tuhan Allah kudus. Tuhan Allah sudah turun menyelamatkan, menguduskan, mengangkatnya. Sekarang manusia yang berdosa itu sepertinya hidup kudus. Saudara, saya mengakhiri khotbah ini dengan apa yang sering dilakukan oleh John Wesley. John Wesley orang yang sangat mengajarkan kekudusan. Dan ketika dia di mana-mana, dia biasanya bertanya kepada orang begini. Mengapakah engkau tidak bahagia? Berarti rata-rata orang dari dulu sampai sekarang gak bahagia ya. Dan John Wesley bertanya, mengapa engkau tidak bahagia? Nah sudah, kalau ditanya, umpamanya pertanyaan saya ganti yang positif, apakah engkau bahagia? Kan jawabannya macam-macam ya. Tapi kalau saya sudah tahu kayaknya Anda gak bahagia, kemudian saya tanya, mengapa engkau tidak bahagia? Pasti saudara kan akan jawab dengan banyak jawaban kan? Zaman John Wesley juga sama. Mungkin karena ini suamiku, karena istriku, ini karena anak-anakku, ini karena masalah ekonomi, ini karena masalah macam-macam. Maka John Wesley biasanya setelah bertanya begitu, kemudian orang responi, dia selalu jawab ini yang rutin. Mungkin saja oleh karena situasi yang lain sedang terjadi. Tetapi alasan yang saya salah ketik itu. Paling utama adalah bahwa engkau tidak kudus. Jadi saudara, ternyata ketidakbahagiaan kita akarnya ketidakkudusan kita. Ketidakbahagiaan kita bukan karena situasi, bukan karena orang-orang sekeliling kita, bukan karena masalah ekonomi, bukan masalah relasi, tetapi akarnya karena saya dan saudara tidak kudus. Saudara, kalimat ini sangat dalam sebenarnya.
Kalau engkau mau ambil bagian ini dan renungkan. Kenapa sih saya enggak bahagia? Memang kalau dirunut-runut, karena hati saya tidak kudus. Kenapa saya tidak bahagia, tidak damai sejahtera? Karena hati kita tidak kudus. Maka kalau nyanyi kita kan, nah ku cari damai. Carinya kemana damai? Kalau damai ria carinya entah di mana ya. Tapi kalau damai di mana? Di sini masalahnya. Hati yang kudus inilah yang bisa membuat engkau bahagia. Hati yang kudus inilah yang bisa membuat engkau mengalami damai sejahtera. Kejarlah kekudusan dalam hidupmu. Karena dengan itu engkau dan saya bisa melihat Allah. Mari kita tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan. Mari kita mengevaluasi, mengecek diri kita. Engkau katakan, aku rindu Tuhan selalu ada dalam hidupku. Dan hari ini Tuhan menginginkan engkau hidup kudus. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Secara pribadi datang kepada Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Saudara, saya ingin kau dengan sepenuh hati dan biarkan ini menjadi satu doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Bahwa engkau datang kepada Dia dengan segenap hatimu, dengan kekudusanmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau Allah yang kudus. Kami berdosa, Engkau dengan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, Engkau menebus kami, menguduskan kami, melayakkan kami.
Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kami betapa Tuhan ingin kami hidup kudus. Tuhan ingin kami mengejar kekudusan itu. Karena tanpa kekudusan kami tidak akan pernah bisa tinggal bersama-sama dengan Engkau. Ampuni kami kalau kami selama ini salah memahami. Ampuni kami kalau kami selama ini kami lebih mengikuti keinginan diri kami sendiri. Tuhan, biarkan kebenaran firman-Mu, biarkan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami hidup suci, kudus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena kami rindu kami tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kami mengalami hadirat-Mu. Tanpa kekudusan kami tidak akan pernah mengalami hadirat-Mu. Tuhan, Engkau melihat kami setiap pribadi. Pimpinlah kami, karena kami rindu hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau telah berkorban bagi kami. Dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus yang memampukan kami, yang akan terus menuntun kami untuk hidup di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang yang ingin hidup kudus di dalam Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara atau berkati kita.